Perkenalkan, nama saya Wulanur Amalia Pangestu dari Universitas Patimura Angkatan 3 tahun 2021. Hari ini saya akan mengikuti ujian kinerja pembelajaran. Berikut adalah video pembelajaran saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah sehat semuanya. Sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Kalau ya, sudah pada sarapan, berarti sudah siap untuk memulai belajar. Apalagi sekarang masih ya, COVID itu masih ada di sekitar kita, makanya kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita dengan cara harus selalu sarapan ya ketika sebelum memulai aktivitas. Oke, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Iya. Oke, yang dipanggil namanya nanti boleh nyalakan audionya ya. Aditya. Hadir, Bu. Hadir. Alvelo. Hadir, Bu. Hadir. Andara. Hadir, Bu. Hadir. Anzar sakit. Akila. Hadir, Bu. Hadir. Ardini. Hadir, Bu. Hadir. Arfa. Arfa belum masuk ya. Arsafin. Arsafin belum masuk. Asifa. Hadir, Bu. Hadir. Aura. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Dipimpin sama KM-nya ya. Sama Keira. Silakan Keira dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ketika kita sebelum belajar itu harus berdoa itu, nanti ilmu yang kita dapatkan semakin berkah. Ada yang tahu kalau berdoa sebelum belajar itu masuknya ke pengamalan sila keberapa ya? Sila satu. Sila pertama. Betul ya? Sila pertama. Oke. Nah, sebelum kita mulai belajar, supaya lebih semangat lagi, kita nyanyikan lagu ya, lagu perjuangan pahlawan kita dari kota kita, kota Bandung tercinta. Ya, kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama bebas yang jumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lawan nanti harimu berebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar materi matematika tentang materi yang baru ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya matematikanya? Tentang persekutuan. Tentang KPK, tentang persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan terkecil, tentang kelipatan ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Nah, yang itu adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, nah apa saja sih yang akan dipelajari hari ini? Tuh yang pertama ya. Nah, nanti kalian akan belajar mencari faktor bilangan. Ya. Kemudian nanti kalian juga akan belajar mencari faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dan yang terakhir nanti kalian akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan tentang FPB. Adapun tujuan pembelajaran hari ini itu nanti diharapkan kalian itu mampu menemukan faktor suatu bilangan dengan benar. Nah, kemudian nanti juga kalian diharapkan mampu menyeleksi faktor persekutuan dari dua bilangan dengan benar.
Yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu memilih faktor persekutuan terbesar dari beberapa faktor bilangan dengan benar. Dan terakhir, kalian diharapkan mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar. Nah, lalu di sini Ibu punya sebuah gambar. Coba ini gambar apa ya? Ini tuh bawa spatula. Nah, kira-kira ini seorang koki. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar, ada seorang ibu. Nah, ada seorang ibu yang memiliki apa ini? Toko kue. Mempunyai toko kue. Mempunyai lemari yang berisi kue. Nah, di sini ada sebuah kasus. Coba Ibu mau minta Rizky, Ibu minta tolong dibacakan teks yang ada di layar itu. Ibu memiliki sejumlah kue di lemari. Ibu akan membagi kue donat dan kue bolu ke dalam beberapa piring. Kue donat berjumlah 25 potong. Oke, sip. Terima kasih Rizky sudah membacakan sebuah kasus yang ada di layar. Coba, kalau kalian amati kira-kira bagaimana ya caranya menentukan atau menyelesaikan kalau ada persoalan seperti ini? Dikali. Faktor Ada Salman dikali. Terus ada lagi? faktor. Faktor. Dicari apa? Bilangannya. Dikali, Dicari bilangannya. Ada juga yang bilang dikali. Dicari bilangannya. Ya, kemudian ada juga dicari faktornya. Nah, kalau kalian menemukan kasus seperti ini, penyelesaiannya adalah menggunakan FPB. Nah, seperti apa sih kalau kita mau mencari FPB? Kalau mau tahu caranya bagaimana mencari FPB dan menyelesaikan kasus seperti ini, nah sekarang kita akan pelajari langkah-langkahnya seperti apa sih kalau kita mau menemukan cara dari menyelesaikan kasus seperti ini. Nah, langkah yang pertama, itu kalian harus tahu dulu tentang faktor bilangan. Tadi betul ya, ada yang menyebutkan tentang faktor bilangan, Bu, katanya. Nah, faktor bilangan itu adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Ya, jadi betul ya, tadi ada yang menyebutkan, Bu, caranya dengan dibagi. Betul ya. Jadi mencari faktor bilangan itu adalah dengan membagi habis bilangan tersebut. Jadi bilangannya tidak bersisa. Seperti ketika kita mencari pecahan campuran, jadi semuanya habis, sisanya 0. Ya, nah contohnya seperti apa? Contohnya, kalau 4 dibagi 1, hasilnya berapa? 4. 4. Ada 4. Ya, sisanya tidak ada ya, sisanya 0. Kemudian 4 dibagi 2 berapa? 2. 2. Kalau 4 dibagi 4 berapa? 1. Jadi, faktor atau bilangan yang dapat membagi bilangan 4 itu apa saja? Bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 4. Nah, ada yang lebih mudah lagi caranya kalau kita mau mencari faktor suatu bilangan. Nah, caranya dengan mencari pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasil bilangannya adalah bilangan yang dicari faktornya. Contoh, Ibu mau mencari faktor dari bilangan 9. Ibu akan mencari faktor dari bilangan 9. Bilangan berapa saja yang kalau dikalikan itu bisa menghasilkan bilangan 9. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Angka 1 dulu misalnya. 1 dikali berapa ya yang menjadi 9? 9. 1 dengan 9 pasangannya. Sekarang kalau 2 bisa tidak menjadi bilangan 9? Tidak. Berarti bukan faktornya. Kita pindah ke bilangan berikutnya. Ya, ke bilangan 3. 3 dikali berapa yang menjadi 9? 3 dikali 3. Coba, sudah balik lagi belum bilangannya? Sudah. Nah, kalau sudah balik lagi berarti sudah selesai sampai sini. Berarti faktor dari bilangan 9 itu berapa saja? 1, 1, 3, 3, dan
9. Karena 3-nya ada 2, ditulisnya hanya 1 aja. Jadi faktor bilangan 9 itu ada 1, 3, dan 9. Sekarang Ibu mau mencari faktor dari 28. Oke, faktor dari 28. Kalau 1 dari bilangan yang paling kecil, bilangan 1 dikali berapa ya yang hasilnya 28? 1 kali 28. Kalau 2 bisa tidak jadi 28? Bisa. Berapa? Kali 14. Dari 14 ya. Supaya kalian lebih paham, nanti kalian silahkan kerjakan LKPD yang pertama. Oke, Ibu tampilkan ya. Coba sekarang nomor 1 kalian cari faktor dari bilangan 8 berapa? Nomor 2 18, nomor 3 20. Coba kalian cari 3 soal dulu. Dicari pasangannya bilangan berapa yang menghasilkan bilangan 8 dari angka 1 dulu ya. Oke, kita bahas ya. Coba siapa yang sudah nomor 1? Coba dari Safa, faktor 8 itu berapa aja ya? 1, 2, 4, 8. Oke, sip. Coba dari Gibran, betul tidak jawabannya? Sama tidak? Betul. Betul. Kata Rizky, betul tidak? Betul. Betul. Kalau menurut Belvi, betul tidak? Betul. Betul ya. Oke. Jadi faktor dari 8 itu adalah 1 dikali berapa yang hasilnya 8? 1 kali 8. 1 kali 8. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 4. Kali 4. Jadi faktor dari 8 itu ada angka 1, 2, 4, dan 8. Betul ya semuanya. Sekarang kita ke nomor 2. Coba yang sudah selesai. Oke. Dia coba faktor 18 itu berapa saja? 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Coba Ibu mau minta pendapatnya dari Alvelo. Betul tidak jawabannya? Betul, Bu. Betul, oke. Coba ada yang beda tidak jawabannya? Kiara jawabannya bagaimana, sama atau tidak? Sama, Bu. Sama. Jevan bagaimana Jevan? Jevan bagaimana jawabannya Jevan? Sama, Bu. Sama tidak? Sama. Oke, jadi faktor dari 18 itu adalah 1. 1 kali berapa yang menghasilkan 18? 1 kali 18. 1 kali 18. 2 kali berapa jadi 18? 9. Jadi 9. Kemudian kalau 3 dikali berapa jadi 18? 6. Jadi faktor dari 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, semuanya bagus ya, pintar-pintar sudah paham. Oke, ada yang ditanyakan tidak tentang faktor bilangan? Tidak, berarti kuncinya kalau bisa tahu tentang faktor bilangan harus apa-apa dulu? Hafal perkalian. Betul ya, harus hafal yang namanya perkalian. Ya, oke kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan mencari yang namanya faktor persekutuan. Kalau faktor persekutuan dengan kelipatan persekutuan sama tidak ya? Beda. Persekutuan berarti mencari yang bagaimana, yang beda atau yang sama? Yang sama. Yang sama. Mencari yang sama. Jadi di FPB juga ada yang namanya faktor persekutuan, mencari faktor yang sama. Contoh, kita akan mencari faktor dari 12 dan 18. Yang pertama, langkah yang pertama kalian cari dulu masing-masing faktor yang sama dari 12 dan 18. Kalau faktor 12 itu ada berapa aja ya? 2, 12. Jadi faktor dari 12 itu adalah bilangan-bilangan yang bisa menjadi bilangan 12. 1 dikali 12. 2 dikali 6. 3 dikali 4. Jadi faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ya. Nah, kalau FPB itu apa ya?
Nah, kebalikannya ya dari KPK. Kalau KPK itu kan mencari yang paling kecil. Kalau FPB itu mencari faktor yang paling besar dari beberapa faktor persekutuan dari dua bilangan. Kita kembali lagi kayak tadi. Faktor dari 12. Ada 1, 2, tadi berapa? 1, 2, 3, dan 6. Ya, 1, 2, 3, dan 6. Dari 4 bilangan ini mana yang paling besar? 6. 6. Nah, inilah yang namanya FPB. Jadi kalau kelipatan mah yang kecil, kalau FPB mah mencarinya yang paling besar. Oke, kalau sudah muncul silahkan kalian kerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. Cari faktor 6 berapa, faktor 8 berapa, cari yang samanya nanti. Yang samanya nanti dilingkari. Yang sudah nomor 1 siapa? Udah, Bu. Coba. Udah, Oke, ya. Oke, Ibu pilih yang belum dipanggil ya. Bu. Coba, oke, coba Ibu mau tahu dari Rafa. Tadi katanya Rafa udah selesai ya nomor 1. Rafa, coba nomor 1. Ibu mau tahu faktor dari 6 itu berapa aja ya? Oke, kita ke Gibran dulu. Gibran, faktor 6 itu berapa aja ya? 1, 2, 3, 6. Udah dihapus. 1, 2, 3, 3, 6. Faktor 8 berapa aja? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Yang FP-nya faktor persekutuannya berapa ya? 1 dan 2. 1 dan 2. 2. Berarti FPB-nya berapa ya? 2. 2. Oke, sip. Coba Ibu mau minta pendapat dari Najla. Betul tidak jawabannya? Nomor Sama berapa? tidak? Nomor 1. Betul tidak jawaban Gibran? Betul. Betul ya. Oke, coba Reandra, mana Reandra? Nomor 1 betul tidak? Betul. Betul ya. Oke, sip. Jadi faktor persekutuannya itu ada 1 dan 2, dan FPB-nya yang paling besarnya itu adalah 2. Oke, kita sekarang lanjut ke nomor 2. Ya, kita cari faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24. Coba Ibu mau minta siapa yang belum? Yang sudah? Aku, Bu. Aku Rizky, belum nomor 2. Bu. Siapa yang coba tar? Yang belum sama sekali siapa? Coba Rafa tadi belum selesai. Coba Rafa. 4, 8. 1, 2, 4, 4, dan 8. Oke, coba. Ada yang sama atau ada yang beda jawabannya? Alvelo beda? Betul. 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 Berapa aja faktor? Faktor 18 dulu. Faktor 18 itu berapa aja ya? 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, kalau faktor 24 Andara berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, sip. Sekarang faktor persekutuannya berapa ya, Sakuin? Coba Sakuin, berapa? 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Oke, Arsafin betul tidak jawaban Sakuin? Betul. Betul, oke. Juli betul tidak jawaban Sakuin? Udah, Bu. Betul tidak jawabannya? Betul. Betul. Kalau kata Bilkis gimana Bilkis? Betul. Betul ya. Jadi faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Coba Kaila. Kaila faktor persekutuannya berapa ya Kaila? 6, 9, 18. Yang paling besarnya? 18. FPB-nya? Dari 18 dan 24 berapa? 18 dan 24. 18 dan 24. Coba kalau menurut Kiara berapa FPB-nya? 6.
6. Oke, coba ada dua jawaban nih. Ada kata Kaila 18, kata Kiara yang 6. Kalau menurut Aditya, mana jawaban yang betul? 6 sama 8. 6. Kalau kata Salman berapa yang betul? 6 atau 18? 6. 6. Kata Gibran 6. Ya. Jadi tadi kan faktor persekutuannya 1, 2, 3, dan 6. Jadi faktor persekutuan yang paling besar di antara 4 bilangan yang tadi itu adalah 6. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham semuanya? Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya ya, kalau tidak ada yang ditanyakan. Kalau kalian sudah paham materi yang tadi, nah kita akan bisa menyelesaikan soal kasus yang tadi. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. Tadi di awal, Ibu memberikan sebuah soal cerita. Ya, nah di soal cerita itu, Ibu, jadi ada seorang ibu itu memiliki kue di lemarinya. Nah, di sana itu ada kue donat dan kue bolu. Nah, kue donat dan kue bolunya itu akan ditaruh atau disimpan ke dalam beberapa piring. Kue donat jumlahnya ada berapa potong? Ada berapa? 25. Kalau kue bolu ada berapa potong? 30. 30 potong. Nah, pertanyaannya ada dua nih. Berapa jumlah piring paling banyak yang dibutuhkan Ibu? Dan berapa potong kue donat dan kue bolu yang ada dalam masing-masing piring? Nah, jumlahnya itu harus semuanya sama di setiap piring itu. Ya, ya, ada langkah-langkahnya ya. Nah, ada langkah-langkahnya kalau iya, diketahui, ditanyakan. Kalau kita mau menyelesaikan soal cerita, kita harus tahu dulu ya, apa itu diketahui dari soal. Nah, diketahui itu adalah informasi yang penting dari soal. Tadi apa aja informasi yang pentingnya? Oke, ya, selanjutnya ditanyakan. Nah, kalau ditanyakan itu ya adalah apa sih yang ditanyakan dalam soal? Tadi pertanyaannya ada berapa? Ada 1, ada 2? Pertanyaannya ada berapa ya? Penyelesaiannya, baru kita menjawabnya, menghitungnya. Nah, jawab itu adalah penyelesaian masalah yang ada dalam soal. Nah, langkah yang pertama, kita harus tahu dulu mencari piring yang bisa membagi masing-masing sama banyak. Itu menggunakan mencari faktor. Kita cari faktor dari 25 dan 30. Coba Oke, sip. Terima kasih Asifa. Ya, jadi faktornya 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Ya, itu adalah piring-piring yang bisa membagi masing-masing sama banyak. Kue donat itu bisa dibagi ke 1 piring, 5 piring, dan 25 piring. Kalau kue bolu bisa dibagi ke 1 piring, 2 piring, 3 piring, 5 piring, 6 piring, 10 piring, 15 piring, dan 30 piring. Sekarang, kalau kita mau simpan kedua kue itu ke dalam piring yang sama, tapi jumlahnya harus yang sama. Berarti kita mencari apa yang kedua? Yang sama ya. FP. Mencari faktor, betul, mencari FP, faktor persekutuan. Coba yang 1 dan 5. 1 dan 5. Ya, jadi keduanya bisa dibagikan ke dalam 1 piring dan 5 piring. Selanjutnya kan pertanyaannya adalah berapa jumlah piring paling banyak? Berarti mencari FPB-nya. Berapa FPB-nya dari 1 dan 5? Jadi piring yang paling banyak dibutuhkan Ibu berapa piring? 5 piring. 5 piring. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua. Mencari jumlah kue donat dan kue bolu pada masing-masing piring. Tadi kue donat ada berapa jumlahnya? 25 ya. Berarti 25 kita bagikan ke 5 piring. Berarti setiap piringnya berapa potong? 5 potong. Selanjutnya kue bolu tadi ada berapa potong? 30. 30. Berarti 30 dibagi 5 berapa potong? 6 potong. Jadi kue donat 5 potong dan kue bolu 6 potong. Paham sampai sini? Paham. Satu lagi ada apa yang namanya kesimpulan. Ya, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak? Piring paling banyak yang dibutuhkan Ibu adalah 5 piring. Jadi Jadi jumlah kue donat dalam piringnya itu 5 potong
dan kue bolunya itu adalah 6 potong. Langsung aja jawaban diketahui, ditanyakan, jawab. Diketahui apa informasi yang pentingnya di situ. 1 kali berapa ya? 16. 1 kali 16, betul. 2 kali berapa? 8. 2 kali 8. 3 bisa tidak ya? Tidak. Tidak. Kalau 4 bisa tidak ya? Bisa. Bisa. Coba. Juli betul tidak jawabannya, Juli? Jawaban teman-temannya? Betul ya. Jadi faktor 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang mencari faktor persekutuan dari 16 dan 24. Berapa faktor persekutuan yang samanya? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, dan 8. Jadi, yang paling banyak itu adalah 8. Kesimpulan, coba siapa yang mau menyimpulkan? Jadi jumlah kantong kelereng paling banyak yang dapat digunakan Benny adalah 8 kantong. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Apa saja sih yang tadi dipelajari? Yang sudah kita pelajari apa aja tadi? FPB. Tentang FPB. Apalagi? Faktor bilangan, faktor persekutuan, Masalah Iya. yang terkait dengan FPB. Betul ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang faktor bilangan ya. Faktor bilangan itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Kemudian yang kedua kita sudah belajar juga tentang faktor persekutuan terbesar ya. Faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor yang sama dari beberapa bilangan yang paling besar. Dan juga kita juga sudah belajar tentang menyelesaikan masalah yang terkait dengan FPB. Kalau menyelesaikan soal cerita menggunakan apa tadi? Diketahui, kemudian diapakan lagi? Ditanyakan, kemudian jawab, dan terakhir menggunakan kesimpulan. Itu adalah langkah-langkah kalau kita mau menyelesaikan soal dalam bentuk cerita. Nah, nanti Ibu akan bagikan evaluasi, nanti kalian kerjakan evaluasinya, nanti Ibu akan bagikan linknya ke grup. Nanti paling lambat dikerjakan itu pukul 3. Nah, nanti nih ada tugas di rumah ya, karena faktor persekutuan itu harus hafal perkalian. Jadi tugas di rumah kalian hafalkan perkalian 10 sampai dengan 20. Oke, Ibu. Oke. Iya. Ya. Nah, kemudian materi selanjutnya nanti setelah FPB itu kita akan belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Nah, apa itu bilangan prima? Ya, kita akan bahas nanti ya setelah materi yang ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan atau misalkan nanti, tadi ya jangan lupa tanya aja Japri ke Ibu. Oke, karena materinya sudah selesai hari ini, terima kasih ya kalian sudah semangat hari ini belajar matematikanya bersama Ibu. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin sama KM-nya. Tadi dia dipimpin lagi teman-temannya. Teman-teman, sesudah belajar, mari kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi Nah, jangan lupa ya selalu ingat selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun ya atau menggunakan hand sanitizer. Kalau begitu, Ibu akhiri sampai di sini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.